Shalom. Selamat Tuhan, shalom semuanya. Selamat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa pada sore ini dalam ibadah memperingati hari sengsara dari Kristus Yesus, hari Jumat Agung. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore ini. Saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang ikut ibadah secara streaming. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kami datang membawa pengakuan kami pada sore ini Tuhan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pada sore ini dalam rangka memperingati hari sengsara, hari kematian Kristus Yesus. Kiranya turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Jadikan ini waktu yang terindah di mana kita bertemu muka dengan muka dengan Dia. Hari ini kita peringati di mana Kristus telah datang bagi kita. Kita yang dulunya hamba, oleh karena kematiannya kita dijadikan anak. Anugerahnya itu begitu besar dalam kehidupan kita. seperti kasih-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, kasih Allah ku sungguh
Vida
sebatas rutinitas kami Tuhan untuk memperingati di mana Engkau telah datang menebus dosa kami Tuhan. Tapi biarlah Engkau temukan hati kami Tuhan, motivasi hati kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau anugerah ini terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang rela melepaskan kemuliaan-Mu Tuhan untuk turun ke dalam dunia, menebus setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Biar ya Bapa, sore hari ini menjadi waktu yang terindah bagi kami. Kami mau membawa roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu melayakkan kami Tuhan masuk dalam hadirat. Haleluya. Karena kami tahu di mana ada hadirat-Mu Tuhan, di situ ada pertolongan. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada jalan keluar. Di mana ada hadirat-Mu, pengharapan kami temukan. Haleluya Yesus. Turunlah roh pujian penyembahan di tempat ini. Biar ada suara kemenangan boleh terdengar dari tempat ini. Haleluya Yesus. Mari semua yang jemaat Tuhan, yang siap memuji memuliakan Tuhan, bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan. Coba saya rindu sama Tuhan. Sapa dulu samping kanan kirinya, katakan Anda luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, kita mau menyanyikan satu pujian. Dan nanti ketika musik melodi yang mulai dimainkan, saya rindu kita semua bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Haleluya. Amin. Ini pujian kami. Kami bersuka cita hari ini karena Kau datang menebus setiap kami. Haleluya.
Teman-teman, coba Tuhan lihat kok kita pakai hitam-hitam ya ini ya hari ini gitu. Ya, hitam-hitam bukan melambangkan kita tuh masa depannya suram gitu ya, mendesu gitu. Ya. Tapi kita pakai hitam ini yang mungkin ya dari ininya untuk melambangkan bahwa kita mati untuk dosa-dosa kita. Amin. Kita mati untuk kedagingan kita. Amin. Karena firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Haleluya. Ini kan pujian begitu. Amin. Kami mau bersuka bagi Tuhan sore hari ini. Biar kemudian kami. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesabaran, kasih kemuliaan. Ketika aku semua dosaku, Kau adalah Dia
dalam firman Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Sungguh begitu besar kasih-Mu bagi kami, bagi dunia ini. Kami menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanami benih kekal kebenaran sejati yang datang kepada kami sore ini Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan saat firman Tuhan disampaikan kepada kami. Dan sore ini kami biarlah dapat menangkap pesan Tuhan yang kami dapat terima sebagai pesan yang akan memberikan petunjuk yang jelas bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Mari Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong, memberkati hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, sehingga benih kekal itu tidak akan tercuri oleh kuasa kegelapan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Di hari yang istimewa, kami boleh menikmati berkat dan campur tangan Tuhan di hidup kami sore ini. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan. Kami bersyukur kami menyambut kebenaran yang datang kepada kami sore ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, remote silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Halo. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada sore ini.
Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore ini sesuai dengan janji saya di minggu pertama yang lalu, saya menyampaikan tentang pengorbanan Kristus, dasar penyerahan kita. Tapi sore ini saya akan menyampaikan kebenaran berkenaan dengan salib Kristus, dasar penyerahan kita. Mari kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Salib Kristus, dasar penyerahan kita. Ayat kuncinya di ayat 30 dari kitab Injil Yohanes pasal 19. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu membaca satu perikop dari kitab Injil Yohanes pasal 19. Karena itu mari dari ayat yang ke-28 kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu dengan bersuara dengan saya, mari kita akan baca bersuara bersama-sama. Ada siap diberkati Tuhan semuanya? Apakah terlihat? Semua? Kalau nggak terlihat dari depan bisa buka HP-nya, tab-nya, ya, dari ayat yang sama supaya kita bisa membaca bersama-sama sore ini. Demikian firman Tuhan. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30 ini ayat mas kita. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita baca sekali lagi dengan bersuara ayat 30 ini. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang penyerahan, berserah, ada banyak dari antara kita yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan oleh karena berbagai macam faktor. Bisa itu karena kritis atau krisis yang terjadi berkenaan dengan ekonomi rumah tangga, berkenaan dengan keluarga dan sebagainya. Kita kadang-kala datang kepada Tuhan, menyerahkan apa-apa yang pergumulan kita kepada Tuhan. Dan ada banyak juga orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan oleh karena bukan hanya krisis, tapi juga masalah atau bahkan kebutuhan. Bahkan ada faktor-faktor yang lain yang sebetulnya kalau kita gali bersama-sama, ada banyak sekali dari antara anak-anak Tuhan, orang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan oleh karena hal-hal yang memang menjadi pergumulan dalam kehidupan ini. Tetapi penyerahan sejati sesungguhnya adalah pemahaman kita tentang salib Kristus. Perhatikan baik-baik. Penyerahan sejati itu lahir dari pemahaman kita akan salib Kristus. Kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 30 dan ayat 28 yang memberikan petunjuk kepada kita ketika dia mengucapkan sudah selesai, atau dari teks aslinya itu tetelestai, itu memiliki pengertian yang sama, bahwa kalimat yang diucapkan oleh Yesus itu bukan kalimat kekalahan, bukan kalimat galau, bukan kalimat yang sebetulnya pesimis karena dia terpaku di atas kayu salib. Ketika dia mengucapkan tetelestai, dia mengucapkan dengan kalimat yang penuh dengan makna dan kesungguhan. Kalau kita baca dan memperhatikan teks ini, nampaknya bagi dunia ini adalah kekalahan besar bagi Yesus. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, kata tetelestai dalam kalimat ayat 30 dan juga ayat 28 itu memiliki pemahaman yang sama, ya.
Nanti kita sudah baca, kita lewati saja. Dan Bapak Ibu, kita perlu perhatikan baik-baik. Kata tetelestai itu ditulis dalam bentuk perfect tense. Perhatikan ya, dalam bentuk perfect tense. Karena ketika dia melakukan di masa lampau sekitar 2000 sekian, ketika kalimat itu diucapkan oleh Yesus dan diberitakan kepada banyak orang sampai dengan hari ini, kalimat itu tetelestai sudah selesai, itu juga berlaku di masa kini dan di masa yang akan datang. Seorang bernama William Barclay, ya, kita perhatikan William Barclay itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika dia mengucapkan itu, kalimat yang diucapkan itu bukan kalimat kekalahan, bukan ketika dia berteriak itu dengan kalimat kekalahan, tapi kalimat kemenangan, karena ada sukacita yang sedang diteriakkan Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Kata tetelestai sudah selesai itu digunakan juga, ditemukan pada masa itu, ya, ketika orang bayar pajak sudah selesai, sudah lunas, itu punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama, yaitu tetelestai. Sehingga dalam semua persyaratan apapun itu perlu ditunjukkan kepada pemerintah, kepada notaris kalau itu bicara tentang jual beli, ya. Tetelestai sudah dibayar dengan lunas, itu bicara tentang pajak, bicara tentang uang dan sebagainya, dalam bentuk papirus pada waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pada biasanya kan September ya, September di tahun itu kita sebelumnya sudah mendapatkan PBB kita sudah keluar belum? Keluar, tapi hari ini kampanye belum keluar karena beberapa dari kita kan RT sudah keluar Pak, keluar di Semarang? Belum ya Pak ya? Di tempat saya juga belum keluar, tapi kalau kita sudah bayar biasanya itu ada legitimasi dari aplikasi atau masalah itu yang menunjukkan bahwa kita telah bayar, ya. Beberapa hari yang lalu kekasih kita Danu dan Tika itu juga sama gitu, mengadakan akte jual beli di notaris, dan notarisnya tanya, sudah dibayar belum PBB-nya? Sudah Bu, mana buktinya? Ini loh, gitu ya. Ini gitu. Beberapa tahun yang lalu ketika kami bersama-sama untuk membeli tanah di Semarang Ida juga, tanah itu bermasalah, ada sekitar 4-5 tahun PB-nya belum dibayar. Maka kami bayar dan notaris tanya, itu sebagai persyaratan sudah mendapatkan AJB atau jual beli dan sertifikat itu bisa kita miliki gitu, mana buktinya? Saya buktikan, ini loh Bu, saya bayar online sekitar 2022, 2021, 2020 dan sebagainya, dan seterusnya ke belakang itu belum dibayar, dan saya menunjukkan bukti dari membayar. Nah, bukti bayar itu sudah selesai, itu seperti itulah kata tetelestai itu kita pahami bersama-sama. Jadi dia mengungkapkan bukan dengan kalimat kekalahan, dia mengungkapkan bukan kalimat galau, bukan dengan kalimat pesimis, tapi dengan kalimat kemenangan, karena hari itu, detik itu, seluruh dunia dimenangkan. Karena itu kita perlu memahami bahwa seringkali penyerahan yang kita lakukan itu karena kita banyak persoalan, kita berserah pada Tuhan. Memang ada waktu dan kondisinya ketika kita tidak punya kekuatan, kita perlu bergumul dan kita perlu datang kepada Tuhan sebentuk supaya Tuhan tolong kita. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi seringkali kita itu tidak memahami bahwa salib Kristus yang kita peringati dalam ibadah tiap tahun di ibadah Jumat Agung itu ada sebagai sebuah peringatan tanpa arti. Sudah selesai, aku sudah punya Kristus, itu finish begitu. Tapi ternyata salib Kristus itu adalah dasar dari totalitas sejati penyerahan kita. Maka Bapak Ibu sering punya kalimat seperti ini, ya. Ada pergantian
ada pertukaran salib yang dilakukan oleh Yesus, pertukaran secara ilahi. Kalau Anda baca dalam kitab Yesaya pasal 53, Yesus itu dihukum supaya setiap kita manusia dapat diampuni. Yesus dilukai supaya kita sebagai anak-anak Tuhan disembuhkan. Yesus sebagai orang yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita manusia dibenarkan. Yesus dijadikan terkutuk oleh karena kita yang harusnya terkutuk, tapi manusia mendapatkan berkat. Luar biasa kan? Yesus yang ketika di atas kayu salib, dia menjadi miskin supaya ada kelimpahan, ada kekayaan bagi kita manusia. Yesus dipermalukan oleh banyak orang ketika dia tersalib, ketika dia masuk dalam salib itu, supaya manusia dapat menerima kemuliaan. Dalam Yesaya pasal 63 itu juga Yesus ditinggalkan. Ketika dia mengucapkan salah satu ucapan Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allah betul-betul meninggalkan dia. Yesus ditinggalkan supaya kita manusia diterima oleh Allah. Ada pertukaran salib. Harusnya yang disalibkan itu adalah manusia yang berdosa. Harusnya yang disalibkan itu adalah kita. Tapi Yesus rela menggantikan semua persoalan-persoalan kita supaya kita menikmati akan kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Dan itu bukti bahwa kasihnya kepada kita itu sejati luar biasa. Dan itu harus kita pahami sebagai bukti bahwa kita perlu berserah kepada Tuhan, bukan karena ada persoalan, bukan karena ada masalah, bukan karena peliliputan dan sebagainya. Itu wajib karena kita perlu berdoa untuk itu. Tapi dasar penyerahan hidup kita karena karya salib Kristus yang telah dilakukan beberapa ribu tahun yang lalu, ganti dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu renungkan baik-baik kalimat ini. Seorang yang dapat menghargai salib Kristus akan dapat mewujudkan penyerahan sejati dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik. Seorang yang dapat menghargai salib Kristus karena ada pertukaran ilahi tadi adalah seorang yang dapat menghargai tentang penyerahan sejati yang memang harus dilakukannya sebagai bentuk tindakan iman. Kita percaya kepada Yesus. Karena ketika kita diganti oleh Yesus, sekarang kita berprogres dalam kehidupan kita, melangkah dalam panggilan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melangkah, ada persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, ada hal-hal yang kita gak pernah sangka dalam kehidupan kita. Oh, ternyata istriku digondol gendruwo. Oh, suamiku digondol mikumbel. Itu persoalan. Oh, ternyata dapurku goleng karena ekonominya lagi tidak susah gitu ya. Kalau tanya pengusaha lagi tanya gimana keadaannya, susah gitu, gitu kan. Tapi hari ini saya mau katakan, sekalipun dunia susah, ada banyak anak-anak Tuhan yang akan mengalami kelimpahan saat kita memahami salib Kristus itu adalah bukti penyerahan kita. Karena itu kita perlu wujudkan penyerahan sejati dalam kehidupan kita. Yang pertama, penyerahan sejati ketika Anda dan saya dapat memahami, menghargai salib Kristus itu melalui apa? Pengabdian kita kepada Kristus secara utuh. Ucapkan sama-sama yang saya stabilo. 2, 3. Pengabdian pada Kristus secara utuh. Jadi penyerahan hidup kita kepada Kristus itu tergantung dari kita ketika dapat menghargai, ada pertukaran salib di situ, dan di dalamnya kita perlu mengabdikan diri kita kepada Kristus secara utuh dan tidak terbagi. Secara utuh, menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa
seorang hamba tidak boleh dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan ini bicara tentang Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu bukan hanya bicara tentang uang, bukan hanya bicara tentang finansial, tapi kesenangan, hal-hal yang seringkali menghambat pertumbuhan kita. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, ketika kita berjalan dalam pengiringan kita kepadanya, kita harus punya pengabdian sesungguh-sungguh, pengabdian sejati kepada Kristus. Kalau melayani sebagai anak-anak Tuhan harus otot. Tapi mari coba kita evaluasi hidup kita. Bagaimana mau otot kalau ibadah saja kadang-kala kalah? Setuju? Kadang-kala itu saya bikin dakdikduk itu kalau icat itu WA karena datangnya mepet, ya. Tapi tidak pernah telat, ya, mepet dakdikduk gitu ya. Kalau yang lain sih oke, gitu ya, oke, tapi pemusiknya bagaimana Pak ya? Anak saya yang biasanya permasalahan kan ketika saya berangkat dia masih prepare, masih siap-siap, gitu ya. Bagaimana kita dapat memahami, mengabdi secara utuh dalam hal kecil saja? Kita nggak akan bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena pengabdian kepada Kristus menuntut kasih kita secara total. Tapi bukan hanya itu, pengabdian kepada Kristus menuntut hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan Bapak Ibu, pengabdian kepada Kristus ini perlu kita evaluasi. Karena apa? Kasih yang kita miliki itu masih terbagi dengan dunia, belum utuh, belum total. Karena itu kalau ibadah, kan masih ada ibadah, masih ada hari Minggu Pak ya, besok ibadah lagi kan. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara tentang hari Sabat, Sabat itu bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, itu adalah hari di mana untuk Tuhan sepenuhnya. Tapi ada banyak anak, kalau hal tertentu mungkin bisa, Pak ya izin ya karena hari ini ada apa, it's okay, tak ada soalan gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah kasih kita yang terbagi dengan dunia. Apalagi kasih yang kita miliki itu masih bersyarat. Saya mau melayani kalau aku disembuhkan, saya mau melayani kalau diberkati, saya mau melayani kalau bla 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 dan sebagainya. Ada banyak syarat yang memang secara tidak langsung kita lakukan, walaupun itu nggak terucapkan dalam kehidupan kita, masih terbagi. Kadang-kadang juga masih mikir-mikir dan hitung-hitung. Ada banyak alasan-alasan yang terjadi, ada berdalih alasan, ya. Jadi kasih kita harus total kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Tapi berapa dari antara kita yang masih hitung-hitung, masih berdalih pada Tuhan itu sudah menggantikan posisi kita di atas kayu salib dalam kehidupan ini? Mari kita belajar untuk pikul salib dan sakal diri. Mengabdikan diri itu melibatkan apa? Penyangkalan diri dan kesetiaan kepada Kristus dalam segala keadaan. Diputus pacar, tetap ikut Yesus. Tidak punya uang, tetap ikut Yesus. Pekerjaan sepi, tetap semangat ibadah. Itu pengabdian total kepada Allah. Tapi mari coba refleksi kehidupan kita. Sudahkah kita punya kasih yang sejati? Sudah ada totalitas all out yang kita buat dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yesus mati di atas kayu salib, nyawanya diberikan. Itulah dasar penyerahan kita. Yang kedua, mari kita belajar. Sebelum melangkah ini ya, ada quote yang saya miliki. Apa bedanya pengikut dan penganut? Kalau kita itu mengabdi, kita mengabdi kepada Kristus, kita juga murid Kristus. Apakah kita itu pengikut atau penganut? Kalau pengikut itu dia setia dan taat pada apa Bapak Ibu? Kepada yang diikuti, karena kita kepada yang diikuti, mendengar yang mendengar, mempercayai, memperhatikan dan menyebarkan kepada orang lain. Awal-awal
ketika kita dalam under pressure yang sama, ketika kita baru memulai pelayanan di RBC, setia. Tapi yang mengikuti RBC sampai sekarang itu, mari kita evaluasi gitu. Berarti kita bukan pengikut yang sejati. Mungkin kita penganut. Penganut itu jika cocok, pas dengan apa yang diikuti, dia akan dengar, mempercayai. Tapi kalau leadernya nggak pas dengan yang diikuti, belas gitu ya. Berarti dengan kata lain, salib Kristus yang mengganti totalitas kehidupan kita, kita perlu evaluasi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, wujud dari penyerahan sejati ketika Anda dan saya ketika menghadapi pergumulan itu tidak putus asa dan menyerah. Karena perhatikan, pergumulan selalu ada masanya. Bahasa obatnya itu apa? Pergumulan itu pasti expired. Setuju? Kok sebelah sini toh? Pergumulan pasti ada masanya, amin? Pergumulan itu ada masanya, kesulitan itu ada masanya, Bapak Ibu. Yakin itu. Kesulitan Anda hari ini sekalipun berat, perhatikan baik-baik, kalau kita mau memahami tentang salib Kristus dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka suatu saat nanti kita akan mendapatkan hal besar. Seringkali yang saya alami secara pribadi dan keluarga, terutama saya, ketika ada hal-hal yang menyulitkan kami dari sisi finansial atau keuangan, kami betul-betul belajar begitu, menerima itu. Tapi Anda tahu, setiap kali diizinkan mengalami kondisi itu, selalu di kemudian hari atau 2 minggu sebelumnya akan datang, itu akan ada berkat yang berbual-bual yang bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk pekerjaan Tuhan di RBC, terutama untuk pembangunan. Bayangkan pembangunan itu ketika saya dibilangi Pak Pur atau Pak Danan sebagai panitia, ya. Karena panitia yang intens itu kan masih beliau begitu, perlu dibantu dong, ayo anak-anak ya. Pak ya, ini tukangnya hanya kerjanya 1 minggu, kan udah habis gitu, kasnya nipis gitu, bukan habis, nipis. Ketika laporan itu muncul, kami ya udah yuk kita berdoa gitu. Betul Bapak Ibu, ketika tekanan-tekanan itu muncul dalam hal itu, tapi di situ ada tidak pernah menyerah, tapi juga semangat. Ya. Tidak berapa lama pagi datang mau doa pagi, senang banget karena ada notifikasi ke WA saya, Pak ya tolong dicek untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan, ya, ada jadwal. Senang, itu bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk pelayanan. Yang penting di sini kita nggak boleh putus asa dan menyerah. Mengapa? Karena semua pergumulan yang kita hadapi telah ditanggung oleh Kristus, dan Kristus mengalahkan pergumulan kita apapun itu bentuknya. Ada pertukaran di atas kayu salib yang telah saya sampaikan tadi di awal. Jangan menyerah. Pergumulan semua orang mengalami, dari anak kecil sampai dewasa mengalami pergumulan masalah apa saja. Semua orang mengalami. Ya, yang membuat kita itu berbeda adalah akan iman dan percaya kita kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita pergumulan justru kita lari dari Tuhan, berarti kita nggak sedang berlatih untuk menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau pergumulan itu datang dan kita bersyukur, Tuhan terima kasih, berarti kita sedang belajar untuk percaya kepada Kristus dan hidup kita akan semakin kuat dan tangguh. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih untuk semua pergumulan, karena itu baik untuk kita, melatih kita. Pak Heri Prihantono ini nggak akan pernah belajar pergumulan hidup kalau tidak diizinkan anfal di rumah sakit waktu terakhir ya. Tapi sekarang ini termasuk Pak Didi, iya Pak ambekan itu, pelong gitu, pelong gitu. Tapi itu pergumulan melatih kita sehingga kita semakin dekat pada Tuhan. Ya. Dulu kalau diajak ke gereja katanya begitu kose gitu,
sebut basopo. Ada banyak alasan sehingga, tapi hari ini saya nggak pernah lihat Pak Dedi itu absen tuh, ya, diajak kemudian kemana pun itu mau, ya. Kecuali diajak kami untuk mancing, belum mau. Dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru itu pergumulan itu selalu ada masanya Bapak Ibu. Ishak, ya, Ishak itu ketika berada di Gerar itu pergumulannya nggak mudah loh, sulit. Tapi dia terus menabur, dia melakukannya, walaupun disipna, diensak itu terjadi persoalan, tapi dia tetap menabur. Karena itu, ketika dia menemukan Rehobot, dia berkata, ini seperti ini di ayatnya. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu. Karena apa? Semua pergumulan yang dialami ada masanya dan dia terus berproses dengan hidupnya. Expired Bapak Ibu, bahasa keren. Jadi kesulitan yang kita alami itu ada waktu dan masanya. Yang penting di sini kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu patah semangat. Udah Pak ya, saya nggak mau ikut Tuhan Yesus, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau beriman lagi pada Kristus. Berarti Anda sedang kalah. Tapi kalau kita terus menatap hari esok dan tidak menyerah dengan pergumulan yang dihadapi, itu sebetulnya sedang memahami pertukaran salib sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Yang terakhir mari kita belajar ayatnya, kita lewati saja. Penyerahan sejati ketika kita dapat memahami bahwa pertukaran salib atau penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adanya perubahan karakter dalam kehidupan kita. Itulah penyerahan sejati, perubahan karakter dalam kehidupan kita. Sebagai suami, ketika kita memahami salib Kristus, harus semakin baik menjadi suami. Sebagai istri, ketika kita memahami salib Kristus, harus menjadi istri yang tambah baik, lebih baik kepada suami, mama yang baik pada anak-anak, emak, bakti bagi cucu dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu, itulah perubahan karakter. Berapa banyak dari antara kita menjumpai katanya hamba Tuhan, katanya pendeta, katanya majelis, tapi karakternya tidak seperti yang kita lihat. Padahal kita ini adalah ciptaan baru, ya. Perubahan karakter. Iya, kita ini adalah ciptaan baru. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, pada saat seseorang menjadi Kristen, Anda kan saya menjadi Kristen kan? Ya, ia menjadi apa? Ia menjadi orang yang hatinya Bapak Ibu itu bicara tentang karakter, sama sekali baik. Tidak pernah ada kebencian, sekalipun mungkin dibenci. Tidak pernah balas rasani, sekalipun kita dirasani. Ya Pak, ya aku dirasani. Buktinya kan, aku tak bikin status gitu. Semua orang seluruh dunia bisa tahu perasaanku Pak ya. Tapi itu yang terjadi. Kalau itu di luar sana, di RPC nggak pernah ada. Di RPC nggak pernah ada, karena bapak-bapaknya itu jarang sekali bikin status, ya, kecuali ibu-ibunya. Itu pun untuk memberikan pengumuman karena besok mau jualan. Jangan salah loh Bapak Ibu. Ya, boleh itu masuk jualan. Ya, saya senang karena kemarin itu ketika saya posting acara kita, semua teman-teman itu bikin status. Ya, kecuali Pak Bambang dan saya. ya. Tapi saya lakukan itu supaya teman-teman juga tahu, karena karakter itu harus berubah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seorang yang bernama Spanky, ya, dia mengatakan begini dalam bukunya Masalah Adalah Berkat. Pergumulan hidup Kristen sesungguhnya adalah perubahan karakter. Ya, salah satu penyebab seseorang menghadapi pergumulan atau masalah adalah kesalahan sendiri. Ada banyak faktor tentang pola hidup, pola makan. Kalau kita nggak pernah olahraga, tapi pola hidup kita salah, kita akan menerima akibatnya dari apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada sore ini
kita perlu memahami Jumat Agung, penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Itu adalah dasar penyerahan kita. Karena di atas kayu salib itu ada pertukaran ilahi. Anda dan saya perlu, sebagai kesimpulan khotbah saya, mengabdikan diri kita kepada Kristus secara utuh. Jangan terbagi oleh apapun. Dan mari kita wujudkan penyerahan kita. Kita nggak boleh menyerah apapun persoalan kita, karena masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup kita ada masanya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa atau tahun depan. Kita perlu passion kita kuat, semangat. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita koreksi diri kita. Penyerahan sejati sesungguhnya adalah ada perubahan karakter dalam kehidupan kita. Dari seluruh aspek kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Minta tolong ada. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Masih suasana dalam hadirat Tuhan. Multimedia bisa menyiapkan tayangan film dalam suasana di hadirat Tuhan, sementara lampu yang di depan bisa dimatikan. Mari kita masuk dalam perenungan dalam kehidupan kita. Due deficienti! Un deficienti!
Facile. Cosa fermo. Puro, adorole! L'Evecola! La Trebaseca! Occhio! Spacco il laiertino amore. Dio primo. They're dead. Amazing grace, how sweet the sound that saved
segenap hati kepada Tuhan. Dulu harusnya kita adalah orang-orang yang tersesat, binasa. Tapi oleh karena karyanya, Yesus memberikan nyawanya bagi kita manusia. Dia menderita, dia dilukai. Tapi ketika dia meneriakkan tetelestai, sudah selesai, itu dengan sebuah kalimat kemenangan, ada pengharapan baru. Dan itu diberikan kepada siapa yang mau percaya kepadanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada sore ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sebab perjamuan kudus yang kita akan terima malam ini akan jadi berkat buat kehidupan kita. Kita yang lemah akan dikuatkan. Kita yang sakit bahkan akan disembuhkan. Karena saat kita makan dan minum dari perjamuan kudus, di situ bilur-bilur Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kami menaikkan doa kami malam ini Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang secara manusiawi kalau kami berada di sisi murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi ada sukacita yang kami alami malam ini Tuhan, karena kami punya jaminan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena itu layakan kami Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus yang dilambangkan hosti dan juga ada anggur. Malam ini Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah namamu. Berkati kami hamba, berkati Pak Kristen Ibu yang melayani kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Apa yang telah aku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkan yang dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah itu dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan ambil perjamuan kudus dengan iman supaya kita diberkati oleh Tuhan. Silakan dibawakan nama Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan
siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Arahkan pandanganmu dengan mata iman tertuju kepada pengorbanan Kristus, karyanya yang ajaib di atas kayu salib. Dia mati menebus dosa kita. Di situ ada pertukaran yang ajaib yang Tuhan lakukan. Harusnya kita yang dilukai, tapi kita dipulihkan, disembuhkan. Harusnya kita binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Harusnya kita yang terpaku di situ, tapi digantikan oleh Yesus yang menebus dosa kita. Semua yang dilakukan adalah karena cintanya yang besar kepada kita umat manusia. Datang kepada Tuhan dan hampiri tatanya, hampiri Dia dalam doa doa. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita, angkat setinggi melampaui kepala kita. Wujud dari respek dan penghormatan kita kepada Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Apabila ada Bapak Ibu yang hari ini bergumul dengan sakit penyakit, darahnya berkuasa, bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan secara total dan ajaib, pandang Dia sebagai pengharapan. Dia adalah anak tunggal Allah. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita manusia yang berdosa. Dengarkanlah firman Tuhan. Sudah Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tanganmu. Kami berserah penuh kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Engkau. Yes. Ajaib.
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Demi nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan dalam kehidupan setiap kami Tuhan, kami tahu bersama dengan Tuhan kami sanggup. Engkau menyelesaikan karyamu di atas kayu salib. Engkau menyempurnakan kasih kami kepadamu sebagai bukti penyerahan kami yang sejati kepada Engkau. Kami membuktikan dalam pengabdian kami, pengiringan kami kepada Engkau, termasuk dari apa yang kami lakukan dalam hidup ini, apa yang kami bisa dan kami persembahkan untuk Engkau Tuhan, lewat pekerjaan Tuhan di RBC ataupun untuk yang lainnya Tuhan. Kami tahu itu adalah bukti pengabdian kami kepada Engkau, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu, pengabdian-Mu secara total kepada kami. Kami mau belajar untuk melakukannya dengan baik. Demikian kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan, karena Engkau izinkan kami menghadapi persoalan masalah. Kami datang malam ini membawa pergumulan kami, masalahkan persoalan kami Bapa. Mari Engkau hadir terus di hidup kami, sehingga persoalan pergumulan itu akan lewat bersama-sama dengan Tuhan. Ada jalan keluar yang kami temukan bersama dengan Engkau. Ada solusi yang indah yang dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Pergumulan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, bisnis kami mau serahkan kepada Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat melimpah atas kehidupan kami. Selesaikan karya-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi seperti Engkau, karakter kami seperti Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Seluruh pekerjaan Tuhan di RBC Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Pembangunan gedung gereja kami di Semarang ini, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena tahap demi tahap diselesaikan. Dan berdoa untuk pada minggu yang akan datang Tuhan, ketika pengukuran tangga untuk balkon itu diselesaikan, kami doakan penjelasan kamar mandi dan juga seluruh ruangan utama kami doakan dapat dikerjakan, oleh karena Tuhan yang bekerja melebihi apa yang diharapkan. Dan doa kami seluruh umat Tuhan juga panitia yang ada di gereja ini Tuhan, kami berdoa dan Tuhan yang berkuasa memberkati secara berbual-bual kepada semua kami yang terlibat dalam pelayanan membangun gereja kami, termasuk teman-teman kami yang tidak berjemaat di RBC. Berkati juga Tuhan, berkati Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami tanggung dalam hati kami, Engkau menyediakan secara ajaib di waktu dan kesempatan yang akan datang. Sehingga target kami pertengahan tahun ini kami pindah dari tempat ini ke Semarang Indah, itu akan segera terrealisasi. Kami minta dalam nama Yesus Kristus, bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayanan kami ke depan. Ibadah KIT RBC Paskah hari Sabtu besok jam 10 di daerah Palir Tuhan. Kami doakan Tuhan menolong, memberkati. Demikian juga untuk celebration hari kebangkitan Kristus hari Minggu yang akan datang. Kami mau merayakannya sebab Engkau bangkit untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua, termasuk seluruh panitia, tim Prophetic yang melayani malam ini. Terima kasih seluruh pengisi acara. Tuhan berkati semua. Berkat-Mu melimpah ruah, berkat-Mu berbual-bual kepada kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, pandanglah Dia Bapa yang baik. Dia Allah sumber berkat. Dia mengasihi dengan cintanya yang total. Pandang Dia sumber berkat, dan pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan selalu progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak malam ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha.
Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.